Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kembali kita berjumpa. Bulan lalu kita sudah menjelaskan bahwa azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur itu hak, benar adanya. Diterangkan dalam Quran, dalam hadis yang sahih, diterangkan juga oleh para sahabat, para ulama ahlus sunnah, sehingga wajib bagi kita meyakini adanya alam kubur dan beriman kepadanya, kepada adanya alam kubur, termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Tak sempurna iman seseorang kepada hari akhir tanpa meyakininya adanya azab kubur, alam kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Sekarang bagaimana saja bentuk-bentuk dari azab kubur beserta penyebabnya. Bentuk azab kubur beragam tergantung jenis dosa. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain, mujmal wa mufassal. Amma al-mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim ma'asihi. Penyebab alam azab kubur, seseorang diazab di alam kubur, ada dua macam. Ada yang mujmal, yang global, ada yang mufassal. Mufassal itu dirinci, ditentukan jenis azabnya. Adapun penyebab yang mujmal, yang global, yang umum, umumnya orang diazab di alam kubur karena kebodohan mereka tentang Allah, tentang syariatnya, sehingga menyia-nyiakan perintah Allah, melanggar larangannya, berbuat banyak dosa dan maksiat. Itu penyebab secara umum seseorang diazab di alam kubur. Adapun yang mufassal, yang dirinci, penyebab azab kubur disesuaikan dengan jenis dosanya. Pertama dan juga kedua. Yang pertama, penyebab azab kubur tidak membersihkan diri seusai kencing, seusai buang air kecil. Kalau laki-laki cuma digibrik-gibrik sudah saja. Tidak dicuci, tidak ombeh. Kedua, namimah. Namimah itu ngadu domba. Berdasarkan banyak dalil tentang hal ini. Di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas,
marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabuna fi kabirin qala bala innahuma kabirun fa amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastathiru min bawlih thumma qala thumma akhadha 'udan rataban فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال له يخفف عنهما ما لم يبس. Nabi SAW suatu saat melewati 2 kuburan. Lalu beliau berkata, penghuni 2 kuburan ini sedang diazab. Kenapa beliau tahu? Beliau mendengar. Beliau itu mampu mendengar suara dari alam kubur. Suara jeritannya, suara pukulannya, dan seterusnya. Kata beliau, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang dianggap besar, tapi dianggap kecil oleh kedua pelaku ini. Bala, padahal iya, innahuma kabir. Kedua dosa ini besar dosanya. Adapun yang pertama suka berusaha namimah, ngadu domba. Orang tadinya bersahabat, disebar omongan yang buruk tentang keduanya, akhirnya bermusuhan. Itu ngadu domba namanya. Namimah itu naqlul kalam. Mengutip ucapan seseorang disampaikan kepada orang lain. Ucapan yang buruk disampaikan kepada orang yang dibicarakannya, maka orang yang dibicarakannya marah, kesel, kecewa. Akhirnya membenci orang yang tadi. Akhirnya yang tadinya bersahabat menjadi apa? Bermusuhan, saling membenci. Itu namimah. Orang yang melakukan namimah pertama diazab di alam kubur. Kedua, Nabi SAW menyatakan la yadkhul jannah an-nummam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Makna tidak akan masuk surga bukan kekal di neraka selama-lamanya. Ada 2 maknanya. Seperti yang dituturkan oleh para ulama. Seperti contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis tentang la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba, yang memutuskan silaturahmi, yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Itu semuanya terancam tidak akan masuk surga. Apa maknanya kekal dalam neraka? Ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama, ya kekal dalam neraka karena dianggap kafir kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan haram tersebut. Menganggap halal terhadap namimah, memutuskan silaturahmi, sombong, halal. Maka menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa kufur. Kedua, makna tidak akan masuk surga itu adalah tidak langsung masuk surga pertama kali. Dia akan digodok dulu di dalam neraka. Sesuai dengan kadar dosa dan banyaknya dosa yang dilakukannya. Makin banyak, makin selama di nerakanya, makin hebat azabnya. Makin sedikit, makin enteng dan makin sebentar azabnya. Tapi pada akhirnya setelah dosanya lunas oleh azabnya, diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini makna kedua. Jadi namimah luar biasa dahsyatnya, diazab di alam kubur dan terancam dengan neraka. Ini golongan pertama yang tadi diazab. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, mereka orang yang tidak bebersih setelah kencing.
Ini kan sesuatu yang dianggap ringan entengnya, dianggap nggak dosa gitu. Akhirnya banyak orang kebelat, kemudian di pinggir jalan cari pohon, di balik pohon sudah digibrik-gibrik sudah aja. Ada yang begitu? Banyak. Di terminal tuh kencingnya di mana tuh? Di ban bus. Sehingga kalau kita mau masuk bus harus nahan nafas ya. Padahal sehat itu teh. Amoniak. Tapi ya nggak nyaman saja bagi kitanya. Lalu Nabi SAW mengambil sebatang ranting, lalu dipotong jadi 2, lalu yang satu ditancapkan ke satu kuburan, yang kedua di kuburan yang kedua. Beliau menyatakan semoga ini bisa meringankan azabnya selama masih basah. Ini tidak boleh dijadikan dalil bolehnya kita ngabanyuran kendi, cai kendi kan asoknya, atau menabur bunga dengan dalil ini. Enggak. Pertama, ini ranting, bukan daun, bukan bunga, bukan air. Yang kedua itu kekhususan bagi Nabi SAW dan hanya di momen itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak melakukan itu ke setiap kuburan, enggak. Beliau enggak datang ke Baqi kemudian ditancap-tancapkan satu-satu, enggak. Dan tidak pernah ada seorang pun sahabat yang melakukan itu ke kuburan kerabatnya. Menunjukkan ini kekhususan bagi beliau, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam An-Nasai, berkata Aisyah, dakhalat alayya imra'atun minal yahud faqalat inna azabal qabr minal baul faqultu kadzabti faqalat bala inna lanaqridu minhu al-jalad wath-thawb fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa qad irtafa'at aswatuna faqala ma hadha fa akhbartuhu bima qalat faqala sadaqat qalat fama shalla ba'du yawma idzin illa qala dubura kulli shalah rabbi jibril wa mikail wa israfil a'idni min harrin nar wa adzabil qabr. Kata Aisyah, ada seorang wanita Yahudi masuk menemui aku, bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Berkata wanita Yahudi itu, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan karena air kencing. Apa kata Aisyah? Bohong. Aisyah tidak mau membenarkan apa yang diyakini oleh Yahudi. Bohong, nggak benar itu. Kata wanita ini, benar. Kami mah suka menggunting kulit dan pakaian yang terkena air kencing. Jadi kalau air kencing terkena pakaian digunting tuh. Terkena kulit maksudnya bukan kulit di dalam tubuh. Kulit wadah air terbuat dari kulit. Kena air kencing digunting. Suka gitu kata Yahudi. Maka keluarlah Nabi SAW salat ke masjid. Saat itu suara kami sudah meninggi. Aisyah berantem sama dia tuh, sama wanita Yahudi ini. Parea-area omong gitu. Kata Nabi SAW, ada apa ini? Perempuan maribut ini. Kata Aisyah, aku beritahukan kepada Nabi SAW bahwa wanita Yahudi ini mengatakan azab kubur berasal dari air kencing. Apa kata Nabi SAW? Sadaqat, dia benar. Nabi SAW tidak membela Aisyah walaupun istrinya. Tapi yang beliau bela itu siapa yang benar gitu. Nggak peduli itu siapa yang bersengketa, tapi siapa yang benar itu dibela. Jangan sampai karena ketidaksukaan kita ke orang, kebencian kita ke orang menyebabkan kita
Menyalahkan orang itu walaupun benar, membela yang kita cintai walaupun salah, nggak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nabi SAW tidak membela Aisyah, tapi membenarkan wanita itu dengan mengatakan shadaqat. Benarlah wanita itu. Wanita Yahudi padahal. Ya. Gimana sikap Aisyah? Aisyah tidak belik. Aisyah tidak marah. Aisyah tidak baud. Tidak seperti wanita sekarang. Coba kalau suami istri, istrinya bertengkar sama wanita lain itu dibela oleh si suami ini. Apa yang terjadi? Pengalaman antum semuanya. Apa kata Aisyah? Fama shalla ba'du yawma idzin. Tidaklah Nabi SAW sholat seusai peristiwa itu, kecuali beliau selalu berdoa di akhir setiap sholat, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil a'idhi min harrin nar wa azabil qabr. Ya Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, lindungi aku dari panasnya api neraka dan dari azab kubur. Ini hadis kedua yang menjelaskan bahwa penyebab azab kubur itu apa? Kencing tapi tidak dibasuh. Makanya kalau kita kencing keciprat ke tubuh, cepat cuci. Walaupun tidak akan sholat segera gitu. Atau kena pakaian, cepat cuci. Ya. Dan diisyaratkan bahwa dulu Bani Israel, seperti yang dituturkan oleh wanita Yahudi tadi, mereka suka menggunting baik pakaian ataupun kulit-kulit yang terkena air kencing, dan ini bagian dari agama yang Allah syariatkan kepada mereka zaman dahulu. Memang yang Allah syariatkan kepada Nabi Musa begitu. Kalau terkena air kencing, genting. Kalau terkena air kencing, gunting. Baik pakaian ataupun wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Sampai ada orang yang merubahnya. Orang itu mengatakan nggak perlu digunting, biarkan saja. Merubah agama tuh, syariat. Apa akibatnya? Orang ini diazab di alam kuburnya karena omongannya, diazab pula orang-orang yang mengikuti omongannya. Sehingga diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Hasanah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, alam ta'lamu ma laqiya sahibu Bani Israel kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabahul baulu minhum fanahahum an dzalik fa'udziba fi qabrih. Apakah kalian tidak tahu apa yang dialami oleh kalangan Bani Israel? Dulu mereka suka memotong kain kulit yang terkena air kencing, dan itu syariat. Lalu ada tokoh yang melarang mereka melakukan itu. Kan sayang, kain harus digunting. Kan sayang, wadah-wadah terbuat dari kulit juga harus digunting, lalu dirubah. Akibatnya orang itu diazab di alam kuburnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hakim, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berkata Al-Hakim, sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Suatu saat Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing, karena umumnya azab kubur itu karena air kencing.
Itu dari Anas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyatakan amatu adzabil qabr minal baul fatanazzahu minhu. Umumnya azab kubur itu berasal dari air kencing, maka bersucilah kalian dari air kencing tersebut. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada yang menjelaskan salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah karena air kencing. 2, pertama, setelah kencing tidak ombeh, tidak bersuci, tidak membersihkan diri. Yang kedua, kalau terkena badan atau pakaian tidak langsung dicuci, ya. Inilah 2 di antara penyebab azab kubur. Pertama, tidak bersuci setelah kencing. Yang kedua, namimah. Ketiga ini umumnya ini para pejabat. Mulai dari level presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kades, RW, RT. Hanya mereka enggak. Pengurus sebuah organisasi, apapun, yayasan, pondok pesantren, DKM, sekolah, ini bisa terjadi. Orang yang paham agama pun melakukannya. Apalagi yang tidak paham. Apa yang kedua? Ghulul. Bahasa kitanya korupsi. Ada orang yang paham agama tapi korupsi. Konon menurut penelitian dulunya, bukan sekarang. Departemen Agama zaman baheula departemen paling korup kedua setelah PU dulu. Dulu itu bukan sekarang ya. Sekarang entah naik, entah turun, entah angger gitu, entah tambah-tambah, ya. Makanya banyak setelah turun dari menteri langsung masuk bui. Ada yang begitu? Ada, banyak. Berkata muallif, wa minadz dzunubi allati yu'adzabu sahibuha fil qabr al-ghulul. Di antara dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur adalah korupsi. Dan banyak hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman yuqalu lahu Mid'am. Fabainama Mid'am yahuttu rahala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id asabahu sahmun a'ir faqatalah. Faqala an-nas hani'an lahul jannah. Ada seorang yang menghadiahkan seorang budak hamba sahaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ini namanya Mid'am. Ini citranya buruk, jangan diambil sebagai nama. Keren Mid'am. Lalu pas anak kita borojo si Mid'am, jangan. Karena citranya buruk. Ketika si Mid'am sedang menuntun tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia terkena anak panah air. Air itu yang liar lah. Anak panah entah di mana, bres, langsung menembus tenggorokannya, faqatalah. Mati dia. Anak panah itu membunuhnya. Dan itu terjadi ketika perjalanan menuju jihad. Orang-orang menyatakan hani'an lahul jannah, sungguh dia akan berbahagia baginya surga. Karena Nabi SAW menyatakan, man mata ghazian fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa orang yang mati di tengah perjalanan menuju jihad fi sabilillah, belum jihad tuh, masih di perjalanan, lalu mati, maka dia syahid. Baik matinya itu tadi ada panah nyasar, atau kelelahan, atau penyakit, atau disengat kalajengking, ular berbisa, atau apapun lah, mati.
Perangnya belum, tapi di perjalanan dia syahid. Makanya orang-orang menyatakan hani'an lahul jannah, sungguh dia berbahagia, baginya adalah surga. Apa kata Rasul SAW? Kalla walladhi nafsi biyadih inna syamlata allati akhadha yawma khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim latasta'illa alaihi nara. Tidak, kata Nabi SAW, dia bukan ahli surga. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya syamlah, sebuah kain kecil yang dia ambil waktu perang Khaybar, itu adalah ghanimah yang belum dibagikan, dia tidak setorkan. Itu masih milik umat, dia klaim sebagai milik pribadi, maka itu akan menyala menjadi api neraka bagi dia. Padahal nggak seberapa yang dia ambil, tapi itu masih milik umat, harusnya disetorkan. Ini enggak, ini diklaim sebagai milik pribadi, dia akan menjadi api neraka nanti. Falamma sami'a dzalika an-nas ja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala syirakum min nar aw syirakaini minan nar. Ketika Nabi SAW berbicara begitu, orang-orang semuanya mendengar, datang orang, ya Rasulullah, ini tali kekang kuda, seutas atau 2 utas dari api neraka. Disetor tuh, hanya tali kekang kuda. Ya seberapa kalau dinilai dengan uang, tapi itu milik umat, itu ghanimah, harus disetorkan dulu. Nanti Nabi atau imam yang membagikannya. Ini mah diklaim lalu disetorkan. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, kana ala thaqlin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Karkaroh. Ada orang namanya Karkaroh, selalu membawa perlengkapan bekal Nabi SAW selama jihad. Nabi SAW dan para sahabat dulu kalau jihad itu fisabilillah, itu peralatan, perbekalan itu bawa sendiri, tidak ditanggung oleh negara. Makanya jihad dengan harta dan jiwa. Kuda bawa sendiri, pedang bawa sendiri, perisai, baju besinya, makanan itu bawa sendiri. Termasuk Nabi SAW. Dan berat, ya. Dibawakan itu oleh seseorang namanya Karkaroh. Famata, di tengah jalan mati ini orang. Menuju medan perang. Berkata Rasul SAW, huwa finnar. Orang ini di dalam neraka. Orang-orang kaget. Ini orang jasanya besar kepada Nabi SAW. Matinya di jalan menuju medan perang. Dia perangnya nonton atau ikut? Ya ikutlah, masa nonton begitu sampai selesai. Ikut perang. Mestinya ketika di perjalanan menuju medan perang mati, mestinya syahid. Tapi kata Nabi SAW, huwa finnar. Dia dalam neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'a qad ghallaha. Orang-orang penasaran, lalu meneliti, menelaah, melihat, ternyata mereka mendapatkan ada aba'ah yang dia pegang yang belum dia setorkan, atau ghallaha, dia curi, dia korupsi. Sebagian harta rampasan perang dia ambil, tidak disetorkan. Apa kata Nabi SAW? Huwa finnar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hati-hati ikhwah. Banyak ikhwan yang mengatasnamakan organisasi, yayasan, pondok, dan seterusnya, lalu ditugaskan menggalang dana untuk kepentingan umat, lalu diklaim sebagian, baik uang ataupun peralatan. Karena ada orang, nih
titip untuk yayasan. Diklaim ini untuk saya. Ada yang begitu. Maka ini yang disebut dengan ghulul dan berakibat diazab di alam kubur, diazab juga di neraka nanti. Inilah penyebab ketiga. Penyebab keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita bahas sekarang, bukan untuk bulan depan. Kenapa empat-empatnya disebut? Sebab empat-empatnya disebut dalam satu hadis. Sudah suudzon, biasanya bulan depan baru beberapa menit. Keempatnya adalah tidak mengamalkan Quran. Dipelajari, dihafal, diamalkan tidak. Kelimanya adalah zina. Keempatnya dusta. Kelimanya tidak mengamalkan Quran. Keempatnya, ketujuhnya, keenamnya zina. Ketujuhnya riba. Ini diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kata Samurah bin Jundub, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya qala fa in ra'a ahadun qassaha fayaqulu masyaallah. Kata Samurah bin Jundub, adalah Nabi SAW bila beres sholat, dalam riwayat lain sholat subuh, beliau selalu menghadapkan wajahnya ke makmum. Imam itu sunnahnya setelah salam lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, menghadapkan badannya ke makmum. Itu sunnahnya. Bukan terus menghadap ke kiblat. Makmum direret acan. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mengatakan itu bid'ah atau dosa, tidak. Tapi kalau kita ingin dapat pahala sunnah setelah selesai jadi imam sholat, hadapkan wajahnya ke makmum. Atau ke arah kanan, makmum di sebelah kanan imam. Dua-duanya sahih. Setelah itu beliau berkata, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakan. Kemudian beliau berbicara yang lain lagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Suatu saat itu selalu begitu. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang sunnahnya tausiyah setelah sholat. Bahasa kitanya kultum, kuliah 70 menit. Fasa'alana yauman, suatu saat beliau bertanya lagi kepada kami, hal ra'a ahadu minkum ru'ya? Ada enggak di antara kalian yang tadi malam mimpi? Qulna, kami bela, tidak. Lalu beliau menyatakan, lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayan fa akhadha biyadayya fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kalubun min hadid qala ba'du ashabina am Musa kalub min hadid yudkhiluhu fi shadqihi hatta yablugha qafah thumma yaf'alu bi shadqihi al-akhar mithla dhalik fayalta'imu shadquhu hadha faya'udu fayasna'u mithlahu. Akan tapi tadi malam aku mimpi Nabi adalah wahyu. Ada dua orang yang mendatangi aku. Kedua-duanya memegang dua tanganku, kanan dan kiri, dan mengeluarkan aku, membawaku ke sebuah tanah yang bersih, yang suci. Di sana aku melihat ada orang yang duduk, dan di sampingnya ada orang yang berdiri.
Di tangan orang yang berdiri ada satu batang besi yang runcing. Tiba-tiba ditusukkan itu ke rahang kanan, tembus ke tengkuk. Jadi orang yang memegang besi itu, dia tusukkan besinya ke rahang orang yang duduk. Tembus sampai ke tengkuk. Sakit enggak? Bingit sakitnya. Jangan dibayangkan. Cacak kabereyan ku cucuk pada oge kita sudah tersiksanya ya. Ini tembus dari rahang sampai ke tengkuk. Kemudian dia lakukan ke kirinya. Ditusuk dari kiri, tembus ke tengkuk. Cabut lagi. Menusukkannya sakit, mencabutnya juga amat sakit. Begitu dicabut, utuh lagi seperti sedia kala. Ditusuk lagi, terus dan terus begitu. Mengerikan, berulang-ulang. Qultu aku bertanya, kata Nabi SAW kepada dua orang yang membawaku, ma hadza, apa ini? Qala intaliq, kedua-duanya berkata, udah kita pergi lagi. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin mudtaji'in ala qafah wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bifahrin aw sakhrah. Fayasdahu bihi ra'sahu fa idza darabahu tadahdahul hajar fantalaqa ilaihi liya'khudhahu fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilaihi fadarabahu. Kami pun pergi lagi ke suatu tempat lain. Di tempat lain kami mendapati ada orang yang sedang berbaring di atas tengkuknya. Dan ada orang yang berdiri di sampingnya, di samping kepala. Orang yang berdiri itu membawa sebuah batu yang besar. Tiba-tiba gejret itu batu ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tadi. Akhirnya pejet. Pejet kabayang polona budak muncrat kaditu kadia. Kemudian dahdahu hajar, si batu itu menggelinding. Orang itu berjalan mengambil kembali batu yang menggelinding. Setelah dapat kembali ke tempat tadi dan kepala orang yang tadi pejet sudah utuh lagi seperti sedia kala. Gejret ditimpakan lagi ke kepala orang itu. Menggelinding lagi, diambil lagi, kembali lagi sudah utuh, gejret dan seterusnya begitu berulang kali. Ngeri melihatnya. Aku bertanya, apa ini? Kedua orang yang membawaku berkata, kita pergi. Fantolakna, kami pun pergi. Di tempat lain ada sebuah tungku besar. Bagian bawahnya luas, bagian atasnya sempit. Orang Subang terang seeng. Zaman baheula pasti ada. Zaman sekarang sudah jarang. Seeng langseng itu mungkin sudah nggak diperlukan lagi sekarangnya. Sebab seeng langseng untuk nyangu mananak nasi. Sekarang mananak nasi cukup masukkan beras, masukkan air, cetrek, tidur, pas bangun sudah matang gitu ya. Dulu mah prosesnya tidak begitu, harus dikarihan heula. Dina panci, setelah beres dikarihan, dialihkan karena dulang. Tahu dulang? Anak-anak sekarang enggak. Setelah itu baru masukkan karena asepan. Setelah masuk asepan, masukkan seeng. Dimasukkan ke dalam seeng. Tutup, udah. Baru matang. Seeng itu semacam langseng. Tapi bagian bawahnya luas, bagian lehernya itu sempit. Tempat keluar masuk.
Nah di Seeng itu ada lelaki perempuan semuanya telanjang. Tiba-tiba si Seeng tersebut dinyalakan api di bawahnya. Kalau Seeng kan di cayannya, ini mah tidak di cayan, tapi dipanaskan. Kabayang gugurubugan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berebut keluar. Di bawahnya luas, jalan keluarnya sempit atau pas sedak-sedak. Silih teje, silih dorong, silih bedol gitu ya. Dalam keadaan telanjang. Menderita. Satu demi satu keluar lama setelah saling dorong, saling bedol, saling jejak dan seterusnya. Sampai setelah keluar semua si apinya padam lagi. Apa yang terjadi? Setelah padam baralik deui eta jelema teh. Masuk lagi ke dalam Seeng tadi. Setelah semuanya berkumpul di bawah dinyalakan lagi. Kepanasan lagi, kekerepengan, keluar lagi berebut. Begitu dan begitu seterusnya. Ngeri melihatnya. Aku bertanya, kata Nabi SAW, apa ini? Udah pergi lagi. Kami pun pergi. Ditemukan sebuah sungai dari darah. Dan di pinggir sungai tersebut ada orang yang berdiri. Di tengah-tengah sungai darah ada orang yang kekerbekan. Orang yang di pinggir itu membawa batu. Ketika orang yang ada di tengah sungai darah itu mau menepi, mau hanjatnya naon? Naik ke daratan, dilempari oleh batu. Terus terdorong lagi ke tengah. Kerebek lagi, menepi lagi, dilempar lagi dengan batu, ke tengah lagi, begitu dan begitu seterusnya. Aku bertanya apa ini? Udah pergi lagi. Jadi ada 4 kejadian mengerikan. Pertama yang ditusuk ke rahang sampai ke tengkuk. Yang kedua yang ditimpa kepalanya dengan batu. Ketiga dibelem dina Seeng, dan yang keempat kekerebekan di sungai darah. Kami pun pergi. Sampailah kami ke sebuah taman yang hijau. Ini mah enak, menyenangkan, tadi mengerikan. Di dalamnya ada sebuah pohon yang sangat besar. Di akar pohon itu ada seorang orang tua dan anak-anak lagi diasuh. Di dekat orang tersebut ada orang lain yang di dalam di depannya ada api yang dinyalakan. Ini tempat yang indah. Orang tua dikelilingi oleh anak-anak di sebuah taman yang hijau yang indah, enak, nyaman. Ada orang yang bawa-bawa api. Terus aku dibawa naik lagi ke atas pohon. Lalu aku dimasukkan ke sebuah tempat. Aku belum pernah melihat tempat yang lebih indah dari tempat ini. Ini lebih indah daripada yang tadi. Dan di sana ada laki-laki, orang tua, pemuda, perempuan dan anak-anak sedang berbahagia di sana. Sedang healing gitu. Kemudian aku dikeluarkan lagi dari tempat itu, naik lagi ke atas pohon lagi, masuk lagi ke sebuah tempat yang jauh lebih bagus dari tempat kedua tadi. Di dalamnya ada orang tua dan ada pemuda. Jadi ada 3 tempat di pohon itu. Pertama, pas di akar pohonnya ada orang tua dan anak-anak. Naik ke atas ada orang tua, anak pemuda, wanita, anak-anak lebih bagus. Di atas lagi lebih bagus lagi. Itu 7 kejadian. 4 diantaranya mengerikan, 3 diantaranya menyenangkan. Setelah itu berkata Rasul SAW kepada kedua orang itu ini.
Tawaftumuni al-lailah fa akhbirani amma ra'ait. Kalian telah membawa aku berkeliling ke beberapa tempat. Sekarang ceritakan, terangkan kepadaku peristiwa-peristiwa yang aku lihat tadi. Kedua orang itu menjawab, na'am, ya, akan kami terangkan. Amma alladhi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzdzab yuhadditsu bil kadzibah fatahmilu anhu hatta yablughal afaqa fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang engkau lihat rahangnya ditusuk sampai tembus ke pundaknya, ke tengkuknya. Dia ini seorang pendusta. Dia menyebarkan kedustaan sampai memenuhi ufuk. Kalau dulu berdusta itu pasti dengan ucapan. Sekarang mah lebih banyak berdusta dengan jempol, ya enggak? Berupa apa? Bikin status atau menyebarkan berita di media sosial, di internet. Isinya bohong umpamanya. Isinya keburukan. Yang paling parah berisi agama tapi sesat dan menyesatkan. Menebar hadis palsu, hadis dhaif, menyebar kebidahan, memenuhi ufuk. Ada berita yang kita sebar, 1 detik kita upload, di detik itu menyebar ke seluruh dunia. Maka orang ini akan mengalami azab tadi terus sampai hari kiamat. Jadi azab kubur bagi pendusta, ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Ini salah satu bentuk azab kubur plus penyebabnya. Ditusuk rahangnya, penyebabnya karena dia seorang pendusta. Hati-hati menggunakan media sosial, ya. Kedua, walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Yang kedua, adapun orang yang kau lihat kepalanya ditimpa dengan batu sampai pecet. Dia orang yang diajarkan Al-Qur'an oleh Allah. Tapi malam hari dia tidur, di siang harinya tidak mengamalkannya. Quran dipelajari, dihafal, diamalkan tidak. Ini orang yang belajar ilmu, faham ilmu, tapi tidak beramal. Maka diazab di alam kuburnya. Azabnya berupa apa tadi? Kepalanya ditimpa dengan batu sampai pecet. Dan ayat banyak. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi di alam kuburnya diazab. Salah satu bentuk azab kubur, ditimpa kepalanya dengan batu besar. Penyebabnya apa? Belajar tanpa diamalkan. Memahami ilmu tidak untuk diamalkan. Inilah yang kedua. Ketiga, walladzi ra'aitahu fi tsaqab fahumul zunnat. Adapun orang yang kamu lihat di seeng tadi, laki perempuan, telanjang berkumpul, lalu dinyalakan api, mereka adalah para pezina. Coba lihat. Jadi setelah mereka dibakar, berebut keluar. Setelah semuanya keluar, padam, apa yang terjadi? Balik lagi, ketagihan. Padahal tahu resikonya itu. Nanti bakal dibakar lagi, balik lagi. Ya, sekali berbuat, selamanya akan kecanduan. Inilah yang ketiga. Keempat, walladzi ra'aitahu finnar akalu riba. Adapun orang yang kau lihat di sungai darah, mereka adalah pemakan riba. Inilah bentuk-bentuk azab kubur beserta para penyebabnya.
Wasyekhu fi asli syajarah Ibrahim alaihi salam wasibyan haulahu auladun nas walladhi yuqidun nar malik khazanan nar. Adapun orang tua yang kau lihat di akar pohon di sebuah taman itu Ibrahim. Anak-anak yang mengelilinginya itu auladun nas, anak-anak manusia. Maknanya anak-anak yang mati sebelum balik. Maka mereka itu diasuh oleh Nabi Ibrahim di alam kuburnya di sebuah tempat yang indah. Berbahagialah orang-orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih balita. Sedih apa tidak? Sedihlah. Tapi setelah kita mengetahui bagaimana nasib anak kita yang meninggalkan kita semasa balita, kita terhibur, anak kita berbahagia di sana. Kita nangis, dia senyum di sana. Senang diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu di alam kubur. Dan kelak di akhirat, anak tersebut akan menunggu di pintu surga. Nggak mau masuk surga sebelum ayah ibunya datang lalu dia tuntun ke dalam surga. Itu di akhiratnya. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi SAW sedang ngariung dengan para sahabat. Di antaranya ada sahabat tiba-tiba muncul anaknya dari balik punggungnya. Lalu diambil, dipangku, dilahun apa dilahun teh? Dilahun, digendong beda, digandong. Ditatap, diusap, dicium semudah-mudahnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, hal tuhibbu, kamu mencintai anakmu? Orang ini menjawab, ya Rasulullah ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya ya. Atau lucu-lucunya mungkin baru lelengkah halu. Mungkin setahun lebih dikit atau kurang dikit. Disebut kembang buruan. Kembang itu bunga. Buruan itu apa? Halaman. Jadi penghibur sehari-hari. Esoknya kembali ngariung. Tapi sahabat kemarin yang bawa anak gak ada. Lalu ditanya, kemana yang kemarin bawa anak? Para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan bapaknya sekarang sedang berduka. Akhirnya jung aja Nabi SAW ngadak berdiri tadi. Bring ngabring pa iring-iring ngalit ngabandalit dengan para sahabat. Mau apa? Takziah. Didapatinya orang itu lagi sedih, lagi menangis. Oleh Nabi SAW dihibur dengan satu hiburan yang merubah perasaan sedihnya menjadi bahagia. Bukan ngelawak, bukan. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus panjang umur sehingga engkau bisa bersenda gurau dengannya seumur hidupmu, atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga untuk kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga? Mana yang lebih kamu sukai? Anaknya hidup terus tapi nggak tahu tuh apakah anak itu akan tetap lucu setelah gedenya? Oh, alpika sebelah. Lagi kecil lucu tanya, setahun lebih dikit, kurang sedikit. Ya bersih kenehnya lucu, nangisnya lucu, gitu ketawanya, ngomongnya. Coba biarkan setelah 5 tahun, 6 tahun. Ya main-main, papanasan, hujanan hidung. Kulehe, dekil and dekucel. Terus menyerap kebiasaan buruk dari teman-temannya, dari tetangga. Tapi kasebelen. Apalagi sudah remaja. Apalagi sudah pemuda. Bandel lamun teka didik.
Tapi kalau lagi kecil meninggal terus menunggu di pintu surga, membawa ayah ibunya masuk ke dalam surga, itu bahagia. Kata Nabi SAW, mana yang lebih kamu sukai? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahuluiku dan menunggu aku di pintu surga, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah anakmu sekarang. Jadi menunggu di pintu surga. Mereka anak itu tidak menderita di alam sana. Menderitanya itu ketika menjelang kematiannya. Itu saja kita orang tuanya nangis melihat anaknya menderita. Ya, setelah meninggal dia berbahagia di sana. Mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal hadza khasun lah aw likullina? Wahai Rasulullah, ini apakah khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Nabi menjawab, bal likullikum. Ini berlaku untuk kalian semua. Setiap orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih balita, sama nasibnya dengan orang ini. Berbahagialah mereka, anak-anak kita yang meninggal ketika kecil itu sedang berbahagia di alam kubur, diasuh oleh siapa? Ibrahim. Itu di dunianya, dan di akhirat akan menunggu orang tuanya kemudian menuntun masuk ke dalam surga. Jadi adapun orang tua yang kau lihat itu Ibrahim, anak-anaknya adalah anak-anak manusia, termasuk anak orang kafir, iya. Wa auladul musyrikina ya Rasulullah, termasuk anak-anak orang musyrik ya Rasulullah, iya. Karena walaupun orang tuanya musyrik, anak-anaknya masih suci, ya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, di atas Islam. Orang tuanya yang nanti meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Kalau belum dewasa, masih kecil, dia masih di atas fitrah. Adapun orang yang memegang api itu malik penjaga neraka. Adapun negeri kedua yang kau masuki di atas pohon yang indah itu adalah negeri umumnya kaum mukminin. Adapun negeri yang di atas lagi jauh lebih indah itu fadarus syuhada. Itu negerinya para syuhada. Ana Jibril wa hadza Mikail. Aku Jibril dan ini Mikail. Ternyata dua orang yang membawa beliau di mimpinya itu Jibril dan Mikail. Farfa ra'saka ya Muhammad. Sekarang angkat kepalamu hai Muhammad. Farafa'tu ra'si. Aku menengadahkan kepalaku ke atas. Faida fauqi mithlas sahab. Tiba-tiba di atas kepalaku itu ada seperti segumpal awan. Qala berkata Jibril Mikail, dzaka manziluka. Itu tempatmu nanti. Di alam kubur setelah kematianmu itu tempatnya. Tertinggi. Dalam hadis lain disebut dengan sebutan Ar-Rafiqul A'la. Qultu aku berkata da'ani adkhulu manzili, biarkan aku melihat tempatku nanti. Ingin lihat isinya kayak gimana. Kalau negeri para syuhada sudah beliau lihat. Negeri umumnya kaum mukmin sudah dilihat. Negeri tempat anak-anak yang kecil mati waktu kecil sudah dilihat. Beliau ingin melihat tempat beliau di alam kubur nanti. Apa kata Jibril? Innahu baqiya laka umur lam tastakmilhu falau istakmalta ataita manzilak. Kamu masih tersisa beberapa umur yang belum kamu sempurnakan. Kalau sudah sempurna umurmu, baru kamu bisa masuk ke sana. Ke Ar-Rafiqul A'la sebagai tempat tertinggi di mana? Di alam kubur. Ya. Jadi ini 4-7 menjelaskan jenis azab kubur beserta penyebabnya. Jadi sudah 7 poin. Pertama, kencing digibrik-gibrik. Kedua, namimah. Ketiga,
korupsi. Keempat, dusta. Kelima, tidak mengamalkan ilmu. Keenam, zina. Ketujuh, riba. Inilah yang ketujuh. Kedelapan. Bulan depan kita bahas ya. Sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Bagi akhwat yang buang air kecil di toilet, di sana tak tersedia air yang cukup. Digantikan disediakan tisu untuk membersihkannya. Apakah pada keadaan darurat seperti demikian sudah mencukupi? Tidak mencukupi. Boleh kita menggunakan tisu seperti yang dilakukan oleh orang-orang bule gitu. Tapi li ajli takhfifin najasah, dalam rangka mempersedikit najis sebelum dibersihkan, setelah itu dibersihkan dengan air. Bukan pembersih pokok satu-satunya. Kalau orang-orang kafir kan begitu. Kalau di toilet tidak ada tisu, walaupun ada air untuk cebok, bingung mereka. Kalau kita sebaliknya, nggak ada air untuk cebok, ada tisu, bingung juga ya. Jadi tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu di toilet itu kurang air, bawa air, bawa botol, ya. Di WC di barat gitu, walaupun tidak ada air untuk cebok, tapi ada wastafel karena mereka seusai BAB kemudian cebok dengan tisu, mereka suka mencuci tangannya, ada sabun di sana di wastafel, air selalu ada. Nah, kita bawa botol kosong isi dengan air kemudian cebok dengan itu. Pokoknya mah bisalah kalau sungguh-sungguh pasti ada jalan, ya, ada selalu. Saya sempat punya pengalaman. Turun di bandara di negeri kafir. Dina pesawat tuh nggak kuat. Pengen ke WC mules. Mungkin sebelum naik itu makan sesuatu gitu yang membuat mules. Jadi pas turun saya biarkan koper, saya langsung cari WC. Sudah keluar, kemudian nyaman. Pas beres, bingung. Ada tisu. Tapi air untuk cebok nggak ada. Untuk ngebanjur juga nggak ada. Alah kumaha ya teh. Bingung teh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya daripada karena tidak ada air, daripada dibiarkan dengan tisu. Lalu berdiri. Begitu berdiri, brus, ternyata ada sensor. Begitu kita berdiri, air ngekolontor. Kayak sabara 5 ember, bersih gitu. Wah, ini dia. Ya. Akhirnya kita cingogok lagi, berdiri lagi, pas ngekolontor, bisa dipakai cebok. Akhirnya banyak sekali ya. Kan hari itu bulan Desember. Musim dingin, sehingga kukul kelas baal. Kucai kulkas ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di sana tidak ada air, bawa. Beli umpamanya air mineral 1 liter, bawa ya. Untuk cebok sisanya minum. Kalau minum dulu nanti gak cukup. Ana mengadopsi seorang anak laki-laki. Sewaktu bayi, dia sempat beberapa kali meminum ASI saudara Ana. Saudaranya adik apa kakak nih? Atau jauh? Mahram bukan? Atau lebih tepatnya kakak.
Yang ingin anak tanyakan adalah apabila nanti anak punya anak kandung perempuan, apakah mereka menjadi mahram atau anak angkat, atau hanya mahram dengan anak dan kakak beserta anak-anaknya? Tidak menjadi mahram bagi anak kita karena bukan saudara persesusuan, tapi menjadi mahram bagi ibu angkatnya karena menyusu ke kakaknya, kakak kandungnya, ya. Jadi ibarat ke sepupu. Sepupu itu mahram apa bukan? Bukan mahram. Boleh menikah dengan sepupu? Boleh, ya. Walaupun tidak afdal, tapi boleh sah. Jadi sepupu bukan mahram. Adakah kebaikan di antara orang yang berbeda? Yang pertama sudah kenal sunnah, tetapi selalu lalai dalam ketaatan. Nah ini berilmu tak beramal. Kalau kenal sunnah, nggak akan lalai dalam melakukan ketaatan. Kedua, belum kenal sunnah, tapi semangat dalam ketaatan, terutama dalam melaksanakan sholat. Mohon nasihat. Dua-duanya ada kebaikan, dua-duanya ada keburukan. Yang mengenal sunnah, kebaikannya dia telah mengenal sunnah. Sudah faham ilmu. Keburukannya tidak beramal dengan ilmunya. Yang kedua, kebaikannya dia rajin ibadahnya. Tapi keburukannya kurang ilmu. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ibadahnya salah, keliru karena tanpa ilmu tadi, ya. Ada plus minus. Yang bagus, yang kenal sunnah, beramal dengan ilmunya, rajin dalam melakukan ketaatan, yang rajin ibadah tadi tinggal didakwahi, diajari ilmu, ya. Tapi kalau ada dua orang, yang satu berilmu tapi amalnya minim, yang satu lagi beramal tapi tidak berilmu, mana yang lebih utama? Nabi SAW menyatakan fadlul alimi alal abid kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Alim dan abid. Alim berilmu. Abid ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Keutamaan orang berilmu tapi ibadahnya pas-pasan dibanding orang ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada, ya. Tapi yang berilmu tadi wajib dibarengi dengan amal. Apabila tidak, kena azab kubur seperti yang tadi, ya. Apakah semua azab kubur itu sampai kiamat? Iya. Tadi disebutkan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia mengalami itu sampai hari kiamat. Atau sesuai dengan kadar dosa yang diazab kemudian berhenti. Enggak, kadar dosanya nanti menentukan berat atau ringannya azab kubur. Makin berat dosanya makin hebat azab kuburnya. Tapi sama-sama sampai hari kiamat. Apakah termasuk perbuatan hulul atau korupsi? Bukan hulul, ghulul pakai ghin. Ketika seorang suami memisahkan uang dari hasil kerjanya, yang nyempil di dompet hehe, ada hehenya segala, dengan niat baik, persiapan ban bocor, sedekah dan persiapan lain. Korupsi dari siapa? Kan itu uang dia, ya. Korupsi dari istrinya. Itu hak dia. Apakah gaji suami harus diberikan ke istrinya semua? Enggak harus, enggak boleh. Hanya lelaki bodoh yang menyerahkan seluruh uangnya kepada istrinya. Kita perlu simpanan, ya enggak? Tadi untuk ban bocor, beli bensin gitu, ya.
untuk infak dan sedekah. Kalau istri perlu diberitahu infak sedekah sebaiknya jangan. Sampai salah satu di antara orang yang dapat naungan di akhirat, rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah, terus dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Anggota badannya istri tidak tahu, apalagi di luar anggota badan. Istrinya, anaknya, orang tuanya, jangan diberitahukan kita infak dan sedekah. Itu uang kita. Jadi kita si suami perlu memegang uang untuk keperluan-keperluan tanpa harus bilang dilaporkan ke istri. Nah, apakah sisanya total ke istri semua? Lihat karakter istri. Kalau istri boros, uang 50 juta sebulan, seminggu habis loh. 3 minggunya gimana? Tapi kalau istrinya itu apik, ya, berapapun yang dikasih selalu nyisa. Saetik mahi loba nyesa. Jadi berapapun yang kita kasih dipakai untuk nafkah keluarga, resiko sehari-hari, itu selalu ada sisa. Ditabung. Pas umpah kita butuh uang mendesak dengan jumlah yang besar, kebingungan, istri ini ada. Uang apa? Sisa belanja. Ada tuh 100 juta. Kalau karakter istrinya begitu, lebih baik kita ambil secukupnya, berikan semua ke istri, jamin aman tuh. Kalau istrinya kayak begitu. Tapi kalau istrinya boros, jangan, dialas aja lah ya. Biar kita yang mengatur, kalau kita lebih baik mengatur. Jadi suami menyisipkan, nyempilkan uang di dompet tanpa pengetahuan istri, bukan korupsi, sebab itu milik suami. Ini kayaknya ini dari akhwat. Sebab ada hehehnya segala. Umpamanya ayah dan ibu dan saudara-saudara sudah meninggal, semua ahli surga. Apakah arwah-arwah mereka di alam kubur saling berjumpa dan bila semuanya ahli surga saling berjumpa? Karena mungkin tinggal di surganya bisa berbeda-beda. Pertama, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan satu bab bahwa ahlul kubur yatazawaru ba'duhum ba'du fi kuburihim. Itu saling mengunjungi di alam kuburnya masing-masing. Tapi itu khusus bagi orang yang memperoleh nikmat kubur. Nanti diterangkan salah satu bentuk nikmat kubur bisa saling ziarah. Adapun yang kena azab kubur tidak. Mereka harus mengalami azab. Ya. Dan salah satu di antara kebahagiaan yang pasti dirasakan, jangankan di alam kubur, di dunia kita saling mengunjungi dengan orang yang kita sayangi, itu membahagiakan. Jangankan saling menyayangi, kenal, reuni gitu. Reuni SMP, SMA atau perguruan tinggi ada, pas ketemu, akrabnya padahal karena waktu di sekolahnya tidak begitu dekat. Setelah jadi alumni belasan tahun reuni, wah akrabnya loh. Senangnya bukan main. Itu di dunia, apalagi di alam kubur. Iya, bagi orang yang mengalami nikmat kubur, terbebas dari azab kubur, mereka bisa saling mengunjungi satu sama lain. Ya, itu pertama. Kedua, bagaimana di akhirat? Kalau toh ke surga sama-sama, level surga kan berbeda-beda. Kalau itu antara orang tua dan anak, walaupun level surganya berbeda, tapi orang yang level surganya di bawah akan dikatrol mengikuti yang lebih atas.
Kalau orang tua umpamanya lebih rajin ibadahnya, lebih taat, lebih takwa. Anaknya iman, takwa, tapi levelnya di bawah. Pas di surganya beda level. Maka anak-anaknya dikatrol, diangkat selevel dengan surga orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu, ini surah Tur ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya, anaknya, cucunya dalam keimanan, kami akan satukan mereka dengan orang tuanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak-anak akan dikatrol selevel dengan tingkat surga bapaknya, sekalipun amal anak-anak itu jauh di bawah bapaknya. Karena tak ada kebahagiaan tanpa bersatu dengan orang yang tercinta, anak cucu kan gitu ya. Sekarang jangankan di akhirat, di dunia. Kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, saudara kita sama-sama nginep di hotel bintang 7. Ngarah liar. Tapi kita sebagai orang tua di Presiden Suite, paling tinggi, paling enak, paling mewah. WC nauge atau lebih harum daripada kamar kita. Ada buah-buahan, makanan. Anak-anak cucu kita hanya ngambil kamar standar di bawah. Tidak bersatu. Anak-anak gak bisa ke level kita karena kuncinya itu hanya bisa ke level yang dia tempati. Kalau dia di lantai 3 hanya bisa ke lantai 3, gak bisa ke lantai lain. Apalagi ke lantai 20 umpamanya. Gak bisa. Orang tua, suami dan istri ngaruh, weti isen, baru dak kamana teninggalnya, seru kan gitu, kurang bahagia. Walaupun serba enak. Apa yang terjadi? Sudah ke resepsionis, upgrade anak-anak saya ke level yang sama dengan saya. Akhirnya di upgrade, baru ngumpul, baru kebahagiaannya full. Itu di dunia. Apalagi di surga nanti ya. Kalau orang tua levelnya lebih tinggi karena ketakwaannya, amal ibadahnya lebih bagus, anak-anaknya sama ke surga, tapi di level yang lebih bawah nggak ketemu. Bahagia nggak? Kurang kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya fisik, tapi yang lebih utama adalah psikis. Oleh karena itulah maka anak-anak akan dikatrol ke level yang lebih tinggi, satu level dengan orang tuanya di surga. Demikian juga sebaliknya. Kalau anak-anaknya lebih bertakwa daripada orang tua, amalnya lebih hebat, ke surga lebih tinggi. Orang tuanya juga ke surga, tapi levelnya lebih bawah. Maka anak-anak tidak melihat orang tuanya, sedih. Maka nanti akan dikatrol dan disatukan, dikumpulkan di level surga yang lebih tinggi sama-sama. Ya, kita akan berkumpul bersama keluarga kita ketika di dunia, tetap ngumpul sampai ke akhirat kalau semuanya masuk ke dalam surga. Semoga Allah masukkan semua yang ada di sini ke surga yang paling tinggi di akhirat nanti. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Kalau kita lagi di gunung, terus anak kencing, terus anak lupa cebok. Masa lupa? Kan otomatis itu namanya. Namun lupa berarti tarak atau jarang. Anak di gunung terus kencing, lupa cebok pakai air, tapi pakai daun, apakah boleh? Tidak boleh. Tapi kalau di daun itu ada embun kayak gitu ya, atau air hujan yang nempel boleh. Tapi kalau tidak ada air, ada daun, jangan pakai daun, tapi pakailah batu. Ya, ambil batu 3, boleh dipek-pekin.
Jadi oleskan lubang air kencingnya ke batu 1, ya 2, 3. Maka secara syar'i itu suci. Walaupun secara hissi mungkin masih ada najisan mungkin. Dan itu tidak hanya berlaku bagi air kencing tapi juga bagi BAB. Kebelet gitu. Akhirnya di pinggir pohon, di ruang sudah. Pas ceboknya jangan pakai daun, jangan pakai kertas, jangan pakai tisu. Boleh pakai tisu daun tapi untuk meringankan, mempersedikit najis dulu. Nah pas dibersihkannya pakai batu 3 ya. Dioleskan, setelah itu beres. Insya Allah secara syar'i ini menjadi suci dari najis ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.